Welcome to economy class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul pembelajaran ekonomi syariah. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan mampu 1. Memahami pengertian, prinsip dasar, dan tujuan ekonomi syariah. 2. Mengidentifikasi perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. 3. Menjelaskan konsep-konsep kunci dalam ekonomi syariah seperti riba, gharar, maisir, dan akad. 4. Memahami berbagai jenis akad dalam transaksi ekonomi syariah, jual beli, pembiayaan, dan kerjasama. 5. Menjelaskan peran lembaga keuangan syariah dalam perekonomian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandasan pada prinsip-prinsip ajaran Islam atau syariah. Sistem ini tidak hanya berfokus pada keuntungan materi semata, tetapi juga memperhatikan aspek moral, etika, dan keadilan dalam setiap kegiatan ekonomi. Selanjutnya, di sini ada prinsip dasar ekonomi syariah. 1. Tauhid atau keesaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik mutlak segala sesuatu. 2. Keadilan merupakan pilar utama dalam ekonomi syariah. 3. Larangan riba atau bunga. 4. Larangan gharar, ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan. 5. Kepemilikan yang bertanggung jawab. Tujuan ekonomi syariah. 1. Mewujudkan keadilan ekonomi, menciptakan sistem ekonomi yang adil dalam distribusi kekayaan, kesempatan, dan hasil pembangunan, serta menghapus segala bentuk eksploitasi. 2. Mencapai kesejahteraan sosial, meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan, memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja yang layak. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mendorong aktivitas ekonomi yang produktif, bermanfaat, dan berwawasan lingkungan. Perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berbasis nilai-nilai Islam dengan tujuan mencapai kesejahteraan yang berkeadilan di dunia dan akhirat, dengan menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Sementara itu, ekonomi konvensional umumnya berlandasan pada pemikiran sekuler dengan fokus utama pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan maksimal, dengan batasan etika dan moral yang lebih fleksibel. Konsep-konsep kunci dalam ekonomi syariah. 1. Akad. Dalam konteks ekonomi syariah, akad adalah perikatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum dalam bidang muamalah atau hubungan antar manusia termasuk ekonomi. 2. Riba, bunga, tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi utang piutang sebagai imbalan atas penundaan pembayaran. 3. Gharar atau ketidakjelasan. Gharar adalah ketidakjelasan, ketidakpastian, atau informasi yang menyesatkan dalam suatu akad atau kontrak yang dapat merugikan salah satu pihak. Jenis akad dalam transaksi ekonomi syariah. 1. Jual beli, perjanjian pertukaran antara barang atau manfaat dengan uang atau barang atau manfaat lainnya yang diperbolehkan secara syariah. 2. Akad pembiayaan. Akad pembiayaan adalah perjanjian penyediaan dana atau fasilitas keuangan dari satu pihak atau lembaga keuangan syariah atau pihak lain kepada pihak lain atau nasabah atau peminjam untuk tujuan tertentu. 3. Akad kerjasama.
perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal atau tenaga untuk menjalankan suatu usaha atau proyek dengan berbagai keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Peran lembaga keuangan syariah dalam perekonomian. Lembaga keuangan syariah tidak hanya menyediakan alternatif layanan keuangan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Peran mereka semakin penting dalam upaya menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan stabil. Kesimpulan pada materi ekonomi syariah. Ekonomi syariah bukan sekedar modifikasi dari ekonomi konvensional, melainkan sebuah paradigma ekonomi yang berbeda dengan fondasi nilai dan tujuan yang khas. Ia menawarkan solusi untuk permasalahan ekonomi modern dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan yang diajarkan oleh Islam. Semoga materi yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari penyampaian materi ini ataupun dari penyajian materi ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memahami materi pada pertemuan kali ini, silakan kerjakan soal berikut. Selanjutnya, kerjakan soal di bawah ini dengan benar. 1. Salah satu karakteristik utama ekonomi syariah adalah penekanan pada aspek moral dan etika yang bersumber dari A. Hukum positif yang berlaku, B. Kesepakatan para pelaku ekonomi, C. Al-Quran dan As-Sunnah, D. Tradisi dan budaya masyarakat. Selanjutnya, soal pertanyaan nomor 2. Prinsip dasar ekonomi syariah yang melarang adanya unsur bunga atau riba dalam transaksi adalah A. Keadilan, B. Keseimbangan, C. Pelarangan riba, D. Kemakmuran bersama.